Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Fari Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Indah Prasta, Unindra. Oke, saat ini saya ingin membahas sejarah Rusia dari kekuatan Soviet hingga runtuhnya Uni Soviet dan pasca Uni Soviet 1991. Oke, lanjut. Latar belakang. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Rusia atau pada saat itu masih Uni Soviet muncul sebagai salah satu negara adidaya di dunia yang memiliki pengaruh besar dengan politik internasional. Namun, di balik kekuatan militernya, Uni Soviet menghadapi berbagai permasalahan seperti stagnasi ekonomi, perubahan senjata dengan Amerika Serikat, yang menguras sumber daya negara. Banyak upaya untuk memperbaiki dan mengatasi krisis, namun akhirnya gagal sehingga pada tahun 1991 Uni Soviet akhirnya resmi runtuh. Setelah itu Rusia berperan sebagai negara penerus utama Soviet menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari krisis ekonomi, politik, konflik, dan hingga upaya membangun kembali stabilitas nasional. Oke, katanya lanjut. Soviet pasca Perang Dunia Kedua, akhirnya sang kekuatan merah dari timur. Uni Soviet kuat menjadi salah satu pemenang Perang Patriotik Raya setelah mengalahkan Jerman selama 4 tahun dari 1941 hingga 1945. Itu perang yang sangat berdarah di mana jutaan Soviet menderita. Soviet mengalami kerugian yang sangat besar dengan 27 juta korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan ekonomi yang sangat parah di sektor barat. Nah, jadi emang perangnya cuma ada di sektor barat. Sektor barat ini apa ya? Kalau namanya sektor barat Soviet. Tidak sampai ke Moskow atau sektor tengahnya itu enggak. Cuma hanya sektor barat yang terjadi. Namun di bawah kepemimpinan Joseph Stalin dilakukan industrialisasi besar-besaran, membangun kembali wilayah yang hancur, penguatan militer, dan penguatan kekuatan politik. Nah, kita bahas satu. Industrialisasi besar-besaran ini berperan sebagai pengembalian kemampuan industri Soviet, di mana pada saat itu industri Soviet benar-benar lumpuh di bom Jerman. Bahkan ada upaya yang sangat tergesa-gesa di mana pabrik-pabrik Soviet itu dulu dipindahkan ke sektor tengah bahkan timur untuk tetap biar industri mereka tetap berjalan. Itu upaya yang sangat tergesa-gesa, makanya pada saat itu industri Soviet benar-benar hancur dan lumpuh karena kebanyakan industri mereka itu memang di barat. Nah, pas pasca perang selesai, industri mereka mulai dibangun kembali, industrialisasi besar-besaran. Kedua, pembangunan kembali wilayah yang hancur ya sama, karena perang nggak mungkin kita setelah perang kita hanya tetap tinggal di runtuhan, tidak. Pasti ingin membangun kembali negara daerah yang sudah pasca perang. Ada penguatan militer. Nah, penguatan militer ini Rusia Soviet pada saat ini untuk ingin menunjukkan bahwa dia gak mau perang. Rusia нет войны artinya, yang artinya Rusia tidak ingin perang lagi. Nah, dengan ini Rusia mulai membangun kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang hebat, yang sehingga kenal saat ini menjadi kekuatan adidaya sekarang. Dan membangun banyak tank, pesawat segala macam. Dan serta penguatan kekuatan politik, ya ini pengaruh dia mulai disebar ke negara-negara Eropa Timur yang dibebasi Soviet seperti Hungaria, Polandia, terus Bulgaria, Cekoslovakia, terus banyak yang dengan negara yang dibebasi Soviet tapi tidak jatuh ke pengaruh Soviet cuma Yugoslavia karena dia emang dari awal sudah komunis di bawah Tito dan punya visi sendiri dalam komunismenya, jadi tidak berbeda, tidak di bawah pengaruh Soviet. Oke, lanjut. Rezim pemerintahan Joseph Stalin dan dimulai perang dingin. Nah, pada masa ini ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat meningkat dikarenakan perbedaan ideologi dan perbedaan arah politik terhadap negara-negara Eropa pasca Perang Dunia. Nah, seperti saya sebutkan tadi,
di mana negara yang dibebasi Soviet akhirnya menganut sosialis, bukan komunis tapi sosialis era Soviet, dengan banyak rezim-rezim pro-Soviet di negara-negara yang dibebasi oleh Uni Soviet seperti Timur, terus Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, Romania, jadi negara-negara itu lah yang akhirnya menjadi negara komunis di bawah pengaruh Soviet. Nah, dengan negara-negara Barat yang dibebaskan oleh Amerika dan Inggris, itu menjadi negara yang seperti sebelumnya, negara dan republik liberal seperti Prancis, Jerman Barat, Austria. Nah, karena itu membuat kedua belah pihak mencurigai satu sama lain dan was-was akan diserang baik secara militer atau secara politik. Dengan karena itu terjadi perlombaan besar-besaran seperti senjata nuklir. Nah, yang kita tahu perang dunia berakhir karena Jepang dinuklir oleh Amerika Serikat. Nah, ini juga menjadi efek deterrence, efek ketakutan ke musuh-musuh yang dianggap musuh. Meskipun pada saat itu Soviet dianggap sekutu oleh Amerika, teman Soviet juga was-was. Wah, Amerika ternyata sekuat ini. Jadi dia ingin juga sekuat seperti Amerika. Akhirnya juga membuat nuklir juga. Yang akhirnya kedua belah pihak itu akhirnya membuat nuklir. Selanjutnya teknologi. Nah, teknologi ini bagaimana Soviet dan Amerika sama-sama ingin mempertahankan diri, bagaimana cara meng-counter serangan mereka, serangan satu sama lain gitu. Selanjutnya ada kalian agen mata-mata. Nah, ini soft power di mana agen mata-mata ini berfungsi untuk bagaimana mensabotase, bagaimana kayak proyek-proyek negara ini atau rahasia negara ini, negara itu untuk diambil, untuk dipelajari agar negara ini tuh kalau pas mau nyerang Soviet atau nyerang Amerika Serikat sudah tahu nih caranya begini, akhirnya ditangkis. Ini emang kalian agen mata-mata, spionase segala macam, bahkan termasuk data-data militer. Makanya banyak kayak misalnya Soviet bikin pesawat apa, mereka ngambil desainnya, ngambil keahliannya gitu. Ini yang banyak. Terus pengaruh politik global ya, seperti yang tadi di mana ada blok barat dan blok timur. Namun ini lebih luas pas perang dingin ini, gak hanya di Eropa namun juga di Asia seperti ke Cina, ke Vietnam, ke Kuba, ke Afrika seperti Angola, Burkina Faso, ke Arab juga, ada Yaman Selatan. Ini banyak. Bahkan negara kita Indonesia juga termasuk negara yang korban perang dingin juga, di mana perang yang dari Soekarno ke Soeharto. Nah, itu juga kita juga termasuk korban perang dingin juga. Nah, selanjutnya Uni Soviet di bawah rezim Khrushchev dan Brezhnev. Nah, setelah kematian Stalin pada 1953, Soviet memasuki rezim Nikita Khrushchev, dan masa Nikita Khrushchev ini Soviet mengalami banyak peristiwa seperti destalinisasi. Nah, jadi meskipun Khrushchev ini dulu anak buahnya Joseph Stalin, namun secara ideologi Khrushchev ini tidak suka dengan Stalin yang terlalu keras kepada rakyat Soviet, yang terlalu kejam, terlalu sama juga rasis, karena pada saat itu juga Ukraina didiskriminasi. Ukraina itu dianggap pro-Nazi sama pembangkang. Makanya Khrushchev yang bisa dibilang punya darah Ukraina ini kayak tidak suka dengan Stalin, meskipun ya dia adalah anak buahnya Stalin gitu. Tapi dia tidak suka dengan kebijakan Stalin yang terlalu menindas rakyat Soviet. Akhirnya dia melakukan destalinisasi. Jadi kebijakan Soviet, terus patung-patungnya, intinya semua warisan Stalin itu dihancurkan oleh Khrushchev dan menjadi Uni Soviet yang beneran Soviet, seperti apa yang diinginkan oleh Lenin. Dan selanjutnya pelonggaran hubungan dengan Barat. Nah, jadi meskipun masih dalam perang dingin, tapi setidaknya ini udah lebih longgar, di mana baik Uni Soviet dan AS dan Amerika Serikat itu mulai membuka diri, mulai
mulai menaruh diplomatnya, sudah mulai seperti hubungan negara pada umumnya nggak? Sudah kadang negosiasi. Selanjutnya ada program luar angkasa gitu. Nah, program luar angkasa ini ya yang kita tahu adalah space race atau perlombaan luar angkasa gitu, di mana Amerika sama Soviet berlomba-lomba untuk siapa yang menunjukkan siapa yang menjadi lebih maju duluan gitu, yang maju dalam luar angkasa. Nah, Soviet itu meluncurkan Sputnik 1. Sputnik 1 ini adalah satelit pertama di dunia, yaitu Sputnik. Kedua ada Yuri Gagarin sebagai orang manusia pertama yang ada di luar angkasa. Terus ada banyak lagi kayak hewan pertama di luar angkasa, perempuan pertama di luar angkasa. Ini yang banyak program Soviet yang akhirnya menjadi yang pertama di luar angkasa. Nah, lanjut krisis misil Kuba. Nah, krisis misil Kuba ini bisa dibilang di mana masa pada di dunia itu ada di penghujung kiamat nuklir, di mana baik Amerika dan Rusia pada saat itu Soviet mempunyai nuklir di negara satelit mereka, di negara sekutu mereka. Nah, jadi Kuba ini dulu itu setelah habis revolusi itu mengalami banyak serangan dari Amerika Serikat, seperti peristiwa Tumpuk Babi, intinya banyak peristiwa Amerika Serikat untuk menjatuhkan rezim komunis Kuba. Maka dari itu Soviet berespon dengan mengirimkan misil mereka ke Kuba untuk setidaknya Kuba mempertahankan diri dari serangan Amerika Serikat gitu. Nah, namun ini memang memanas karena Amerika Serikat juga mengirimkan rudal mereka ke Turki. Nah, jadi baik Amerika dan Soviet berhadapan-hadapan, misilnya berhadapan-hadapan. Jadi sedikit serangan pun langsung hancur. Oke. Kita lanjut pada masa rezim Brezhnev. Nah, pada 1964 Khrushchev digantikan oleh Leonid Brezhnev. Ya, Brezhnev ini bisa dibilang dulu adik-adikannya si Khrushchev. Namun ya sekali lagi ini politik gitu. Akhirnya dia didepak politik internal Partai Komunis Soviet. Nah, pada masa ini Soviet kembali ke era militerisme. Jadi pada masa Khrushchev ini bisa dibilang Soviet itu lebih ke negara sipil, negara yang lebih mengedepankan kebijakan sipil dibanding militer. Makanya banyak yang program-program rumah apartemen yang menjadi ikon Rusia. Nah, itu dulu programnya si Khrushchev. Ini lebih ke supremasi sipil, sangat sipil. Bukan tidak sangat sipil, tapi kayak banyak kebijakan sipil yang diambil pada masa ini kita Khrushchev dibanding kebijakan yang militeristik gitu. Namun overall kebijakannya sama saja. Kebijakan Khrushchev tidak digantikan, kebijakan tetap sama, tetap dijalankan oleh Leonid Brezhnev. Bedanya cuma lebih militeristik. Nah, dan meningkatnya kekuatan militer Soviet serta modernisasi pada 1968. Namun akibatnya ekonomi Soviet mulai stagnan karena pemerintahan Moskwa yang terlalu fokus dengan pembangunan militer. Nah, selanjutnya perang Soviet-Afgan, perang yang meruntuhkan raksasa merah. Nah, jadi pada 1979 terjadi struggle politik di Afghanistan yang penuh dengan kudeta yang memperkeruh kondisi politik Afgan. Nah, jadi ini cukup unik di mana rezim Afghanistan setelah kudeta itu kan jadi komunis, jadi negara komunis. Nah, negara komunis ini, negara rezim komunis ini dikudeta lagi juga sama partai komunis juga, dikudeta lagi. Namun bedanya partai komunis ini lebih pro Soviet. Nah, jadi Afghanistan yang komunis juga, jadi komunis kudeta komunis. Nah, selain itu gerakan Islamis juga berkembang akibat kondisi politik Afghanistan yang keruh dan tidak stabil. Nah, ini mulai ideologi Islamis. Tapi ini masih belum ekstrim, masih fase awal. Belum yang menjadi yang cikal bakalnya Al-Qaeda, masih belum ini. Maka dimulailah perang Soviet-Afgan dengan tujuan mendukung pemerintahan komunis Afghanistan di bawah Karmal. Nah, Karmal ini presiden Afghanistan yang ikut kudeta pemerintah komunis sebelumnya. Nah, selanjutnya menjaga pengaruh Soviet di Asia Tengah. Nah, jadi Soviet ini bisa dibilang meskipun negara tengah kayak Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan itu masih di bawah Soviet saat itu. Namun dulu
pengaruh Soviet lumayan signifikan di Iran, di Iran, terus di Pakistan, di Afghanistan juga. Ini kan cukup signifikan lah. Jadi dulu Pakistan sempat dekat dengan Soviet, namun akhirnya pecah karena ternyata Soviet lebih dukung India. Jadi Pakistan lebih milih, oke, saya bersekutu dengan Barat aja gitu akhirnya. Nah akhirnya Soviet sedikit kehilangan pengaruh di Pakistan, dan terus juga Iran pada saat itu juga jatuh dalam revolusi Islam Ayatollah Khomeini, ya, revolusi Islam Iran. Jadi Soviet juga kehilangan pengaruhnya juga, meskipun Soviet juga sempat mendukung revolusi Iran dengan mendukung kelompok komunisnya, namun akhirnya kelompok komunisnya juga akhirnya dibantai juga oleh kelompok Islam di Iran, yang akhirnya mereka tuh lari ke Irak. Nah, tapi itu bisa beda pembahasan, kita lanjut ke ini lagi. Nah, menghadapi perlawanan kelompok mujahidin yang didukung Amerika Serikat, Pakistan, dan Arab Saudi. Nah, jadi kelompok mujahidin ini pas perang Soviet Afghanistan ini, mujahidin ini kelompok Islam yang akhirnya tidak suka dengan Soviet, karena ngapain Uni Soviet ikut-ikut campur urusan negara mereka. Akhirnya mereka melawan Soviet, berjihad melawan yang mereka anggap ada nggak negara imperialis baru yang ingin menjajah Afghanistan kembali gitu. Mulai nggak seruan jihad, bahkan jihad internasional. Pada saat itu banyak orang-orang Islam yang akhirnya para muslimin, para jihadis internasional akhirnya ke Afghanistan untuk membantu saudara muslim mereka. Namun akhirnya ini gimana ya? Karena ini juga dimanfaatkan oleh para ekstremis seperti Osama bin Laden, akhirnya memanfaatkan ini sebagai pelatihan para terorisme, pelatihan para ekstremis yang akhirnya kita kenal jadi Al-Qaeda nanti. Tapi itu masih nanti. Ini masih mujahidin, masih dalam satu bendera yang sama. Namun perang ini berakhir dengan kekalahan Soviet akibat perang yang berlarut-larut selama 10 tahun. Nah, jadi emang ini perang sangat lama karena Soviet benar-benar gak bisa mengalahkan para mujahidin ini. Mereka dengan pasukan yang berani mati. Mereka pasukan yang yang meskipun mereka tidak punya senjata, mereka tetap maju melawan para tentara Soviet ini yang bersenjata lengkap gitu. Intinya mereka dengan pasukan berani mati gitu. Beneran susah Soviet akhirnya mengalahkan mereka. Nah, akhirnya karena sudah berlarut selama 10 tahun serta kerugian militer dan ekonomi yang benar-benar membuat Uni Soviet terpuruk gitu. Jadi beneran Uni Soviet babak belur lah setengah perang ini karena beneran berlarut-larut banget, ekonominya hancur banget intinya. Nah, selanjutnya di bawah pemerintahan Gorbachev, perbaikan ekonomi serta reformasi. Nah, masa Gorbachev ditandai dengan upaya reformasi besar-besaran dengan menyelamatkan Uni Soviet yang sedang mengalami krisis ekonomi dan stagnasi politik. Nah, sebenarnya dulu ini Soviet ini punya presiden juga sebelum Gorbachev, 2 presiden. Namun ada yang meninggal, ada yang juga akhirnya turun, intinya sebentar doang presidennya. Oke, lanjut. Pada masa Gorbachev, upaya untuk membenahi Soviet adalah glasnost. Nah, glasnost ini artinya keterbukaan. Nah, glasnost ini di mana Soviet mulai menjadi negara yang terbuka terhadap negara-negara asing, mulai membuka diri, gak menutup diri, tapi mulai membuka diri. Jadi negara yang lebih bebas, lebih terbuka terhadap orang-orang asing. Kedua, perestroika. Perestroika artinya perbaikan atau bisa dibilang reformasi juga, artinya banyak artinya. Perestroika ini bisa dibilang ada nggak kebijakan Soviet untuk memperbaiki ekonominya dengan membiarkan investor asing, perusahaan-perusahaan barat untuk masuk dan berinvestasi di Uni Soviet untuk memperbaiki ekonomi Soviet gitu. Nah, selanjutnya demokratisasi. Nah, demokratisasi ini adalah salah satu upaya Soviet untuk keterbukaan terhadap masyarakat dan rakyat Soviet. Di mana pada saat ini tuh Soviet sudah masuk ke upaya demokrasi, di mana mulai partai-partai non-komunis dan berhaluan nasionalis muncul di Uni Soviet.
Nah selanjutnya novonie myšlenie. Novonie yang artinya baru dan myšlenie artinya berpikir. Nah ini pikiran terbaru, pikiran apa ya, new thinking, di mana Soviet ini mulai menganggap Amerika Serikat bukan musuh, namun sebagai negara mitra. Soviet sudah mulai memberhentikan upaya untuk perlombaan senjata, untuk pembuatan nuklir. Ini sudah mulai berhenti lah untuk menganggap Amerika adalah musuh, namun menganggap Amerika sebagai investor mereka gitu. Ini yang mulai membaiklah hubungan Amerika dan Uni Soviet gitu, dengan novonie myšlenie. Nah, selanjutnya kita ke akhir dari Uni Soviet, serta ketidakstabilan politik setengahnya. Nah, pada 1991 upaya Gorbachev ternyata gagal, mengakibatkan Uni Soviet runtuh. Diakibatkan banyak faktor, yaitu krisis ekonomi yang tidak membaik. Jadi meskipun udah banyak investor yang masuk, Soviet tetap tidak membaik, tetap terjadi banyak krisis. Ekonomi Soviet tetap aja tidak membaik pada saat itu. Munculnya gerakan nasionalis. Nah, gerakan nasionalis karena tadi kebijakan demokratisasi itu akhirnya membuat Uni Soviet itu banyak partai-partai nasionalis. Nah, akhirnya tidak mau menggabung ke Soviet lagi, terutama kayak partai-partai di Ukraina, di Kaukasus. Ini banyak negara-negara yang ingin akhirnya memerdekakan. Akhirnya tidak stabil politiknya. Akhirnya banyak gerakan nasionalis dan juga politik yang tidak stabil. Nah, jadi ini pada saat itu juga Gorbachev mau dikudeta oleh Komite Darurat Soviet. Nah, itu mau dikudeta. Nah, namun digagalkan oleh para masyarakat Moskow pada saat itu yang lebih demokrasi. Jadi di stop itu kudetanya dengan berdemo. Mereka menghadang tank. Nah, itu jadi Gorbachev ini hampir dikudeta. Namun digagalkan oleh masyarakat Rusia pada saat itu, masyarakat Soviet pada saat itu. Nah, akhirnya runtuh deh Soviet pada 26 Desember 1991. Namun runtuhnya Uni Soviet tidak semata-mata menyelesaikan krisis, namun mengakhirkan krisis baru, seperti krisis konstitusi Rusia 1993. Jadi ini krisis bisa dibilang setengah presiden Rusia pada saat itu, Boris Yeltsin, mengeluarkan konstitusi baru yang namun tidak disepakati oleh konstitusi Rusia yang lama, oleh member-member ex-Soviet pada saat itu. Akhirnya terjadilah krisis konstitusi, di mana akhirnya banyak yang pro krisis ini tuh, yang ex-Soviet ini, para penjabat ex-Soviet ini membuat konstitusi sendiri dan didukung. Nah, itu membuat konstitusi di Gedung Putih Rusia pada saat itu, Gedung Putih Rusia. Nah, bikin konstitusi baru dan didukung oleh beberapa masyarakat Rusia pada saat itu, didukung. Nah, Yeltsin meresponnya dengan kekerasan pada saat itu, direspon dengan tank. Akhirnya terjadilah perang saudara singkat pada saat itu, di mana baik kelompok pro Yeltsin sama pro konstitusi lama gitu. Akhirnya mereka perang tembak-tembakan antara militer dan masyarakat sipil bersenjata gitu. Nah, selanjutnya ada krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini karena Soviet kan runtuhnya karena ekonominya hancur, ekonominya lumpuh kan, ekonominya tidak stabil. Akhirnya Rusia juga mewarisi ekonomi Soviet. Akhirnya ya mereka juga terkena krisis ekonomi juga. Selanjutnya ada perang Chechnya, di mana Chechnya ini ingin memerdekakan diri berdasarkan mereka itu dulu emang punya jadi uni negara sendiri, namun akhirnya diserap kembali ke Federasi Soviet Rusia pada saat itu, diserap kembali. Namun Chechnya ingin merdeka sendiri karena mereka merasa dulu dia punya, mereka adalah negara Uni sendiri dan mereka juga beda dengan orang-orang Rusia. Akhirnya mereka ingin merdeka, namun tidak, digagalkan sama Rusia. Akhirnya terjadilah perang Chechnya 1 dan 2. Nanti ini akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, kebalikan ekstremisme Islam di Dagestan. Nah, ini juga akan saya
bahas di selanjutnya, di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya konflik Rusia. Rusia ingin tetap mempertahankan pengaruhnya. Meskipun Soviet runtuh, Rusia ingin tetap tampil sebagai superpower di wilayah sekitarnya, merespon berbagai konflik yang muncul akibat runtuhnya Uni Soviet, seperti Perang Chechnya 1 dan 2. Nah, Perang Chechnya ini dimulai tahun 94, di mana Rusia melancarkan serangan ke ibu kota Chechnya, Grozny, itu dengan serangan udara dan darat. Namun, Chechnya tidak ingin menyerah. Chechnya ingin tetap terus melawan, hingga akhirnya tahun 96 Rusia kalah setelah kewalahan melawan Chechnya yang benar-benar tangguh, para mujahid tangguh. Jadi emang Chechnya ini adalah orang-orang muslim. Jadi para mujahid tangguh yang benar-benar ingin berani mati berjihad di jalan Allah gitu. Jadi emang benar-benar para pejuang-pejuang tangguh. Makanya Rusia kalah, akhirnya mundur dan melakukan kesepakatan dan mengakui adanya negara Chechnya. Namun, meskipun perang Chechnya selesai, Chechnya masih dipenuhi oleh kelompok-kelompok bersenjata. Nah, salah satu kelompok bersenjata ini juga menyebarkan pengaruhnya di Dagestan, salah satu distrik Rusia. Nah, Rusia ini merasa, wah ini Chechnya adalah sebuah ancaman. Maka dari itu, terjadilah perang Chechnya kedua, di mana Rusia menyerang kembali Chechnya. Namun pada perang Chechnya kedua, itu Rusia lebih pragmatis, di mana Rusia menggunakan strategi menegosiasi oleh pemimpin lokal. Nah, salah satunya Ahmad Kadyrov. Nah, Ahmad Kadyrov ini dia diajak negosiasi dengan Rusia dan menjadi pemimpin Chechnya. Nah, pas jadi pemimpin Chechnya orang Chechnya pada ingin di bawahnya Kadyrov, akhirnya perang Chechnya usai, meskipun ada sedikit pemberontakan kecil di sekitaran Dagestan, Chechnya dan sekitarnya nantinya. Nah, selanjutnya perang Abkhazia. Jadi perang ini terjadi pada perang saudara Georgia, di mana Abkhazia itu adalah salah satu etnis di Georgia yang pro dengan Rusia. Nah, kenapa Rusia bisa terlibat? Karena Georgia ini dia adalah salah satu negara yang pro dengan Barat pada saat itu. Makanya Rusia akhirnya mendukung Abkhazia sebagai tandingannya Georgia pada saat itu. Nah, selanjutnya perang Pridnostrovye atau Transnistria, kita gampangnya ya. Nah, perang Transnistria ini terjadi karena etnis di Transnistria adalah etnis Rusia dan Ukraina. Dan Rusia pada saat itu ingin melindungi etnis mereka dari serangan Moldova. Meskipun perang ini dimulai oleh pihak Transnistria, namun mereka merasa mereka punya hak untuk melindungi etnis mereka. Makanya pada saat itu Ukraina dan Rusia bersatu melawan Moldova pada perang Transnistria. Nah, selanjutnya perang Ossetia. Nah, perang Ossetia ini sama kayak perang Abkhazia motifnya, karena Georgia adalah negara pro Barat. Akhirnya Rusia mendukung pemberontak yang anti dengan Barat, anti dengan Georgia. Selanjutnya perang saudara di Asia Tengah. Nah, kalau ini lebih ke intervensi secara terbatas gitu, di mana Rusia ini hanya memberikan sedikit bantuan seperti serangan udara sedikit atau bantuan senjata. Ini bantuan secara kecil, tidak seperti kayak perang sebelumnya yang Rusia menurunkan pasukan secara besar gitu. Tapi ini secara kecil gitu. Tapi tetap Rusia ingin menunjukkan bahwa mereka itu masih bisa mempunyai hegemoni di negara ex-Soviet gitu. Konflik-konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan bekas Soviet, sekaligus menjaga stabilitas negeri pasca Soviet. Selanjutnya, Novi Rusia. Novi yang artinya baru, Rusia yang artinya Rusia gitu. Nah, jadi the new Rusia ini adalah masanya rezim Putin, di mana masa rezim Putin ini adalah masa yang bisa dibilang masa puncaknya Rusia. Nah, pada tahun 2000, Putin berhasil naik menjadi presiden Rusia dan banyak melakukan perubahan seperti memperkuat kekuasaan pemerintah pusat. Nah, dia pemerintah pusat Rusia ini akhirnya menjadi lebih kuat pada masa Putin. Jadi udah sedikit adanya pemberontakan. Kayak lanjut ke poin kedua, menekan gerakan separatis gitu kan. Perang Chechnya akhirnya ditekan semuanya. Ditekan, ideologi ekstrim ditekan gitu.
meningkatkan peran negara dalam sektor strategis. Nah, ini juga pada masa Putin juga akhirnya Rusia berhasil menguasai banyak sektor-sektor strategis mereka kembali yang dulunya dikuasai oleh swasta, akhirnya diambil kembali oleh pemerintahan Rusia. Selanjutnya kenaikan harga minyak dan gas dunia. Terus selanjutnya peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah jadi karena negara berhasil menguasai sektor strategis dan kebetulan juga emang Rusia berfokus pada minyak dan gas, akhirnya Rusia sangat untung nih pada saat itu sangat untung. Akhirnya otomatis peningkatan taraf hidup juga. Jadi masyarakat Rusia yang dulunya sangat struggle secara ekonomi sekarang menjadi lebih baik pada masa Putin gitu. Saja pengembangan pengaruh Rusia di dunia, ya akhirnya Rusia punya power lagi pada masa Putin. Jadi Rusia mulai berdikari pada saat itu, nggak berpaku pada Barat, meskipun juga masih sedikit mempunyai hubungan sedikit dengan negara-negara Barat seperti Prancis pada saat itu yang sangat dekat. Terus selanjutnya menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Ya, sekarang Rusia beneran menjadi superpower kembali, di mana Rusia mulai membangun militernya pada masa Putin. Selanjutnya kita sampai ke kesimpulan. Nah, kesimpulan satu, Uni Soviet menjadi negara adidaya setelah menjadi Perang Dunia Kedua, tapi mengemah akibat pemasangan ekonomi dan politik. Selanjutnya, reformasi Gorbachev gagal mencegah keruntuhan Uni Soviet pada 1991. Nah, terus selanjutnya Rusia mengalami krisis dan ketidakstabilan pada dekade 1990-an. Nah, selanjutnya di bawah Vladimir Putin, Rusia berhasil memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hingga 2010 Rusia menjadi kekuatan penting di tingkat internasional. Bahkan sampai saat ini, meskipun saat ini ya memang Rusia menjadi sedikit lebih lemah, bahkan digeser oleh Cina karena perang Ukraina ini. Ya perang-perang ya gitu lah. Perang-perang politik shit. Oke, selanjutnya terima kasih.